Film animasi sudah sangat berkembang di dunia saat ini. Salah satu perusahaan terbaik yang berkecimpung di dunia animasi adalah Disney. Perusahaan asal Amerika Serikat ini sudah memproduksi ratusan film animasi terbaik sampai sekarang. Inilah 7 film terbaik Disney berdasarkan Tomatoes Meter. 7. Ralph Breaks the Internet. 6 tahun setelah menyelamatkan Arcade dari serangan C-Bugs dan dendam turbo, Ralph dan Vanellope meninggalkan Arcade Litwak dan berpetualang ke sebuah dunia baru yang sangat luas bernama internet. Awal petualangan terjadi ketika Arcade Sugar Rush rusak. Kemudian Sugar Rush patah dan Litwak harus mencabut colokan dari Arcade Sugar Rush. Anak-anak yang memainkan game tersebut menyarankan agar membeli suku cadang di situs eBay. Harganya yang terlalu mahal membuat pemilik tidak membelikan suku cadangnya. Vanellope dan warga Sugar Rush panik setelah game mereka dicabut. Mereka jadi tidak memiliki tempat tinggal. Vanellope dan Ralph mencari cara agar mendapatkan suku cadang untuk menyelamatkan Sugar Rush. Ralph bersama sahabatnya, Vanellope mencoba memperbaikinya dengan mengunjungi internet. Mereka masuk dalam internet melalui Wi-Fi yang dipasang oleh Litwak. Keduanya terkagum-kagum karena di sana sangat luas. Ralph dan Vanellope mengandalkan warga internet atau netizen sebagai penunjuk jalan mereka. Saat mereka berhasil menemukan suku cadang di eBay, keduanya terkejut karena harus membayar. Namun mereka tidak memiliki uang sama sekali. Beberapa saat kemudian mereka bertemu dengan seorang pengusaha situs bernama Yes. Yes merupakan kepala algoritma dari situs pembuatan tren BuzzTube. Mereka juga bertemu dengan Knous More yang mengetahui segala hal dan Shang, sang pembalap wanita dari game Slaughter Race. Petualangan di dunia baru yang luas ini membuat persahabatan keduanya diuji. 6. Big Hero 6. Mengangkat kisah fiksi tentang sebuah kota futuristik bernama San Francisco, Big Hero 6 lahir dari sebuah kelompok kutu buku yang hobi dengan dunia ilmiah. Dua kakak beradik Tadashi dan Hiro sangat gemar dengan dunia teknologi. Sang kakak, Tadashi tergabung di komunitas ilmiah kampus di San Francisco Tech tempat ia kuliah. Sementara Hiro sang adik adalah remaja yang sangat cerdas. Ia bahkan telah menyelesaikan sekolahnya hingga SMA bahkan di usianya yang masih 14 tahun. Berbeda dengan Tadashi, Hiro memiliki watak yang sedikit nakal. Terkadang ia menggunakan hobinya di dunia teknologi untuk melakukan aksi-aksi ilegal seperti melakukan pertarungan robot jalanan. Sang kakak selalu berupaya untuk melindungi adiknya dan mengarahkannya untuk lebih bertanggung jawab. Tadashi pun mengajaknya Hiro ke kelompok ilmiahnya di kampus dan menunjukkan kepada Hiro bahwa teknologi robot masih jauh dari sekedar kemampuan dan hobinya mengadu robot di jalan. Hiro pun tertarik dan ingin segera masuk ke universitas yang sama dengan kakaknya. Di sana Hiro pun mengenal teman-teman baru dari grup ilmiah. Hani, seorang ilmuwan wanita yang gemar mencampur zat-zat kimia untuk menciptakan reaksi kimia baru yang inovatif. Wasabi, murid jurusan fisika yang serba bersih selalu menemukan teknik mekanisme baru yang membuat segala keperluannya jadi lebih teratur. Gogo sangat senang dengan teknik mesin dan kecepatan. Dan Fred adalah anggota yang justru paling tidak mengerti ilmiah. Ia hanya tertarik dengan komik dan hobinya hangout bersama kawan-kawannya. Tanpa sengaja kelompok ini berubah menjadi kelompok superhero. 5. Tinglet. Flynn mengira ia telah menemukan tempat persembunyian yang cukup ideal saat ia melihat menara yang tinggi menjulang di hadapannya. Padahal ternyata menara tinggi ini bukanlah menjadi tempat persembunyian sempurna, malahan membuat Flynn harus berurusan dengan seorang gadis cantik yang telah lama menghuni menara itu. Rapunzel telah berada di menara tersebut seumur hidupnya. Ia tak pernah melihat indahnya dunia di luar menara sempit itu. Sejak kecil ia telah diculik dan ditahan di dalam menara yang telah menjadi rumahnya ini. Saat melihat Flynn, Rapunzel melihat kesempatan buat keluar dari menara itu dan melihat indahnya dunia. Dengan segala macam cara Rapunzel pun berusaha membujuk Flynn Rider untuk membawanya turun dari puncak menara dan melihat lentera-lentera terang yang selalu ia lihat setiap tahunnya. Tentu saja perjalanan menuju ibu kota ini bukanlah perjalanan yang mudah, belum lagi mereka berdua masih harus turun dari puncak menara dalam keadaan selamat. 4. Frozen. Di kerajaan Arendelle, Putri Elsa memiliki kekuatan untuk menciptakan dan membekukan es dan salju, dan adik perempuannya Anna suka bermain dengannya.
Suatu hari Elsa secara tidak sengaja memukul kepala Anna dengan kekuatannya dan hampir membunuhnya. Orang tua mereka membawanya ke troll yang menyelamatkan hidup Anna dan membuatnya melupakan kemampuan kakaknya. Elsa kembali ke kastil dan mengunci diri di kamarnya karena takut menyakiti Anna dengan kekuatannya yang meningkat. Orang tua mereka meninggal ketika kapal mereka tenggelam di lautan. 3 tahun kemudian penobatan Elsa memaksanya untuk membuka gerbang kastilnya untuk merayakan dengan orang-orang. Anna bertemu Pangeran Hans di pesta itu dan langsung jatuh cinta dan memutuskan untuk menikah dengannya. Tetapi Elsa tidak menyetujui, kehilangan kendali atas kekuatannya dan membekukan Arendelle. Elsa melarikan diri ke gunung dan Anna bekerja sama dengan petani Kristoff, rusa Sven, dan manusia salju Olaf untuk mencari Elsa. Mereka menemukannya di kastil es dan dia secara tidak sengaja menyerang Anna menggunakan kekuatan esnya tepat di hati. Hanya cinta sejati yang bisa menyelamatkan saudara perempuannya dari kematian. 3. Moana. Moana terlahir di Pulau Motonui, sebuah pulau terpencil di pesisir lautan. Sebagai anak dari kepala suku, takdir masa depan Moana sudah jelas akan meneruskan posisi ayahnya. Walaupun tinggal di tepi laut, rakyat Motonui sudah lama tidak pernah mengarungi lautan lebih jauh. Jarak berlayar bagi rakyat Motonui dibatasi dengan karang yang sudah ditentukan. Moana juga selalu dilarang untuk mendekati laut, namun dia merasakan ada sesuatu dalam dirinya yang selalu mendorongnya ke sana. Menurut ayah Moana, banyak hal buruk yang terjadi di balik karang tersebut. Hal ini membuat rasa penasaran Moana bertambah dan semakin ingin menjelajah lautan untuk menemukan apa yang sebenarnya ada di balik karang. Pada suatu hari, nenek Moana, Tala, mengisahkan tentang masa lalu kaum Motonui sebagai para pelaut handal. Cerita nenek Tala seolah membenarkan kegundahan hati Moana setiap kali dihadapkan dengan laut. Sebelum Tala meninggal, dia memberikan sebuah batu pada Moana. Dia berpesan pada Moana untuk mengembalikan batu yang menurutnya adalah jantung dari Te Fiti. Moana juga harus mencari bantuan dari seorang pahlawan mitos bernama Maui untuk membantunya mengembalikan jantung Te Fiti di Lalotai. Konflik muncul saat Moana akhirnya memutuskan untuk meninggalkan Pulau Motoniu demi mewujudkan mimpi neneknya. Moana meninggalkan keluarganya dengan menaiki kapal peninggalan nenek moyangnya. Dia pun mulai mengarungi lautan demi menemukan Maui. 2. Raya Teles Dragon. Dahulu kala, manusia dan naga hidup berdampingan di negeri Kumandra. Namun, ketika kekuatan jahat mengancam negeri itu, para naga harus berjuang mengorbankan diri mereka demi menyelamatkan manusia. Kini, 500 tahun kemudian, kekuatan jahat itu kembali mengusik kedamaian Kumandra dan nasib mereka bergantung pada Raya. Bersama sahabat setianya, Tuk-Tuk, dan beberapa teman yang ia temui selama di perjalanan, mereka berjuang bersama sang naga terakhir, Sisu demi mempersatukan kembali tanah Kumandra. Perjalanan itu pun penuh diwarnai keseruan, seperti ketika Raya menemukan bayi sedang menangis di satu ruas jalan. Tak disangka, bayi itu ternyata perkasa dan langsung menendang wajah Raya hingga perempuan itu tersungkur. Setelah menyadari kemampuan luar biasa bayi itu, Raya menyadari bahwa anak kecil tersebut dapat diajak bekerja sama untuk mengatasi perang di kampung halamannya. Raya kemudian bercerita bahwa ketegangan di kampung halamannya sudah dirasakan sejak lama. Ayah Raya kemudian berkata kepadanya bahwa warga sekitar sebenarnya bisa bersatu kembali, tapi harus ada yang berani mengambil langkah pertama. Ia kemudian terlihat masuk ke dalam sebuah goa, berharap dapat menemukan sang naga terakhir. Ia akhirnya bertemu dengan seekor naga bernama Sisu. Setelah mendengar cerita Raya, Sisu meragukan kekuatannya sendiri. 1. Zootopia. Seekor kelinci betina bernama Judy Hopps sangat berambisi untuk menjadi polisi sejak masih kecil. Setelah Judy beranjak dewasa, dirinya berhasil lulus dari Akademi Kepolisian dan ditugaskan ke Zootopia, kota metropolitan yang dihuni oleh berbagai jenis binatang. Dengan berat hati, Judy harus meninggalkan keluarga dan kampung halamannya, Bunyoro. Disinilah petualangan Judy dimulai. Judy diremehkan oleh polisi-polisi lainnya lantaran ukuran tubuh Judy yang kecil. Pada umumnya, polisi berasal dari binatang buas dan bertubuh besar. Judy kemudian ditugaskan oleh kepala polisi Bogo untuk menjadi petugas tilang. Walaupun sedih karena hanya ditugaskan sebagai polisi tilang, namun Judy menjalankan tugasnya dengan penuh tanggung jawab. Saat sedang bertugas, dia bertemu dengan seekor rubah bernama Nick Wilde yang berpura-pura menjual es krim.
Judy pun sangat membenci Nick. Namun sebuah tugas akhirnya membawa Judy kembali bertemu Nick. Judy ditantang oleh kepala polisi Bogo untuk menyelesaikan kasus binatang yang hilang dalam 48 jam. Jika Judy tidak bisa menyelesaikan tugasnya itu, maka dia harus mundur dari kepolisian. Walaupun awalnya benci, Judy terpaksa harus bekerja sama dengan si rubah penipu itu karena hanya dia yang bisa menemukan petunjuk. Itulah 7 film terbaik Disney berdasarkan Tomatometer. Tuliskan pendapat kalian di kolom komentar. Terima kasih telah menonton video ini, klik tombol subscribe sebagai bentuk dukungan untuk channel ini, dan tonton video kita yang lainnya.